Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama saya untuk mata kuliah mata bahasa Inggris lanjut untuk pertemuan ke-13 ya. Nah, untuk pertemuan ke-13 ini kita akan banyak membahas ya mengenai tetap ya pada reading passage. Ya, jadi reading passage kemudian juga vocabulary dan juga grammar focus. Nah, saya mau kan lebih emphasize kepada grammar fokusnya. Itu grammar fokusnya kita akan bicara mengenai passive voice atau kalimat pasif gitu ya. Gitu. Nah, oke, saya nggak usah berlama-lama, saya lanjut kepada eh, share screen-nya. Oh ya, buat teman-teman, jangan lupa nanti kalau buat yang belum subscribe, tetap ya, subscribe di channel saya, di channel Lapak Dosen, dan juga maaf, klik pada tombol like-nya. Dan teman-teman nanti untuk yang absen seperti biasa mohon dituliskan nama, NIM dan juga apa namanya kode kelas di kolom komentar gitu ya. Oke, ini saya share screen sebentar. Oke, it's really worth seeing landmark monuments and world knowledge. A guide to unusual museum. The first, the Kimchi Field Museum. The Kimchi Field Museum in Seoul, Korea is a museum whose mission is to inform the world about one of the major items of Korean cuisine, kimchi. Exhibitions focus exclusively on kimchi's history, its varieties, and its importance to Korean culture and cuisine. It is open to anyone who is willing to learn about kimchi, the most famous Korean dish. The museum collects the data for kimchi-related resources and statistics, and also offers different activities such as the kimchi making process and kimchi testing each month. Ya, jadi yang pertama itu kita bicara mengenai museum kimchi. Jadi Kimchi Food Museum ini terletak di ibu kota Korea Selatan di Seoul, merupakan museum yang memiliki misi untuk menginformasikan kepada dunia mengenai salah satu cuisine Korean cuisine, masakan Korea yang cukup terkenal, yaitu kimchi. Jadi pameran ini berfokus kepada history, jadi sejarah kimchi dan juga variasi-variasinya, variasi-variasi menu kimchi dan juga pentingnya budaya Korea dan juga makanan-makanan Korea. Nah, jadi museum ini terbuka untuk siapa saja yang mempunyai keinginan untuk mempelajari mengenai kimchi yang merupakan Korean dish, yang salah satu menu favorit dari menu favorit makanan Korea gitu ya. Nah, jadi museum ini mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kimchi dan juga statistik dan juga menawarkan beberapa aktivitas-aktivitas yang berbeda, misalnya seperti bagaimana proses pembuatan kimchi dan juga bagaimana rasa dari kimchi yang ini ditawarkan setiap bulannya gitu ya. Okay, number 2. The Museum of Gold. If you want to see beautiful objects, the Museum of Gold is the place. This museum is located in Bogota, Colombia. It displays an extraordinary selection of its pre-Hispanic gold ore collection, the biggest in the world. In its exhibition rooms on the second and third floors, together with other pottery, stone, shell, wood, and textile archaeological objects. These items made of what to indigenous cultures was a sacred metal. Because the exhibit sparkles so brightly, you can actually take photographs without using flash on your camera.
Nah, museum emas. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat apa objek yang indah, nah jadi museum emas ini merupakan salah satu tujuan yang cocok gitu ya. Jadi museum ini terletak di Bogota, Kolombia. Jadi museum ini menampilkan beberapa apa pilihan-pilihan yang apa pilihan-pilihan dari apa koleksi-koleksi emas dari zamannya apa dari zaman purbakala yang merupakan salah satu apa koleksi yang terbesar di dunia gitu ya. Jadi di ruangan tampilan ini ada di lantai 2 dan juga di lantai 3 gitu loh. Exhibition roomnya itu ada di lantai 2 dan lantai 3 gitu kan. Jadi bersama dengan apa? Jadi ya ini yang ditampilkan itu adalah misalnya apa? Seperti batu, kemudian kerang, kemudian juga apa tekstil dan juga kayu-kayu dan jadi semua barang-barang ini yang dibuat merupakan budaya asli yang merupakan apa ya jadi sebagai apa sebuah apa namanya sebuah kandungan metal yang apa yang sangat disakralkan gitu ya. Nah, jadi karena apa namanya karena pamerannya ini apa cukup sangat terang gitu, jadi sparkle gitu kan, jadi sangat terang. Jadi kita bisa mengambil foto itu tanpa harus menggunakan flash di kamera kita gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah museum coklat. Museum coklat. The third one is the Chocolate Museum. Children of all ages can satisfy their sweet tooth in the Chocolate Museum in Cologne, Germany, which showcases the 3,000-year-long culture of chocolate around the world. In its exhibition, you can learn about the history of chocolate, from the Mayans' chocolate ring of the gods to today's chocolate commercials. Stroll through the museum's greenhouse with its cocoa trees and find out how the cocoa bean becomes a chocolate bar from start to finish in the museum mini's production unit. Nah, jadi yang ketiga ini adalah Museum Coklat. Ini letaknya tuh ada di Cologne, kota Cologne di Jerman yang menampilkan apa culture jadi budaya dari budaya selama 3.000 tahun. Budaya mengenai bagaimana coklat itu dikembangkan selama 3.000 tahun ini ya. Jadi pada pamerannya ini kita bisa mempelajari mengenai apa sejarah dari zaman apa dari zaman Mayan di mana coklat itu dipersembahkan sebagai minuman para dewa sampai kepada coklat yang diperdagangkan saat ini ya. Jadi kalau kita melalui apa museum ini museum ini ya kita bisa melihat adanya apa pohon kelapa dan juga kita bisa mengetahui bagaimana biji kelapa itu bisa menjadi batangan coklat dari awal sampai dengan selesai prosesnya itu. Oke. Exhibition itu merupakan pameran kalau bahasa Indonesia. Jadi exhibition is a noun, a public display of works of art or items of interest held in an art gallery or museum or at a trade fair. Gitu loh. Cuisine itu adalah makanan gitu ya. A style or method of cooking, especially as characteristics of a particular country, religion, or establishment gitu loh. Oke, kemudian variety, the quality or state of being different or diverse, the absence of uniformity or monotony. Jadi variety itu it's a noun, jadi kata benda. Jadi variasi jadi bentuk variasi, jadi berbeda-beda gitu bentuk variasinya gitu kan ya. Oke. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan di grup atau ditanyakan ke Japri di WhatsApp ke saya. Oke, sekarang saya mau coba fokus itu untuk kepada passive voice. Passive voice, oke, perhatikan. Jadi kalau kalimat yang biasa kita gunakan sehari-hari ya kan yang ada itu banyak kepada kalimat yang sifatnya aktif ya. Sebagai contoh yang ada di sisi kiri sini. So contohnya pada President opened the building in 1981.
An American architect designed the building. Itu merupakan kalimat aktif gitu ya. Nah, kalau kalimat pasif, jadi kalimat pasif itu merubah, the passive changes the focus of the sentence. Jadi kalimat pasif itu merubah fokus dari kalimatnya ini gitu loh. Gitu kan. For the simple past, use the past of be plus past participle. Oke, sebagai contoh misalnya untuk kalimat pasif, the building was built in 1981 by the president. The building was designed by an American architect. Oke, kita lihat ya di sini ya. Kalimat aktifnya adalah the president opened the building in 1981. Ya, kalimat pasifnya menjadi the building was built in 1981 by the president. Perhatikan ya, kalau subjek pada kalimat aktif itu akan menjadi objek pada kalimat pasif gitu ya. Nah, demikian juga untuk objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek pada kalimat pasif gitu kan. Okay, number 2, an American architect designed the building. The building was designed by an American architect gitu. Jadi terlihat di sini ya. Jadi arsitek, an American architect sebagai subjek itu berubah menjadi objek pada kalimat pasif gitu kan. Gitu. Oke. Ini saya mau coba jelaskan sedikit lebih detail ya mengenai kalimat pasif ini. Sudah saya siapkan untuk slide-nya sebentar. Oke. Oke, saya mau coba jelaskan dulu mengenai kapan kita menggunakan kalimat pasif gitu ya. Apa bedanya gitu kan? So we use the passive to say what happens to something or someone. Jadi kita menggunakan kalimat pasif itu untuk menjelaskan apa yang terjadi pada sesuatu atau seseorang. And then also we use the active to say what someone or something does. Jadi kalau kita menggunakan kalimat aktif kita untuk menjelaskan mengenai apa yang seorang atau sesuatu lakukan gitu loh. So compare this passive and active sentences. Compare this passive and active sentences. Jadi kita coba compare bandingkan antara kalimat pasif dan kalimat aktif. Okay, pasif. The mini is made in Oxford. Chelsea were beaten by Barcelona. Itu kalimat pasifnya gitu kan ya. The mini is made in Oxford. Jadi fokusnya itu kepada apa yang terjadi pada mobil mini ini gitu. Jadi the mini is made in Oxford. Jadi mobil mini ini dibuat di Oxford gitu kan. Jadi kita fokusnya kepada mininya. Kemudian juga di kalimat kedua Chelsea. Chelsea were beaten by Barcelona. Nah, berarti kita menjelaskan mengenai apa yang terjadi pada grup sepak bola Chelsea di sini gitu loh. Nah, sedangkan berbeda dengan kalau misalnya untuk kalimat aktif, di mana kita menjelaskan apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada apa yang dilakukan oleh seseorang atau apa yang dilakukan oleh sesuatu. Misalnya seperti they make the mini in Oxford. Jadi they itu sebagai manufacturer-nya mereka, gitu, karyawannya. They make the mini in Oxford. Nah, kemudian juga kalau Barcelona beat Chelsea, berarti kita menjelaskan apa yang dilakukan oleh Barcelona terhadap Chelsea gitu kan ya. Kita juga perhatikan bahwa the subject of a passive sentence, jadi the mini, Chelsea, and etc. is the object of the active sentence. Jadi subjek pada kalimat pasif itu merupakan objek dari kalimat aktif gitu loh. So the most common reason for using active is when we don't say who or what does the action. This is usually because the person or thing that does an action is obvious, unknown, not important, or we don't want to say who it is. Jadi sebagai contoh, jadi gini. Jadi apa yang menjadi alasan yang paling sering untuk menggunakan kalimat pasif itu adalah karena kita tidak ingin mengatakan
siapa atau apa yang melakukan sesuatu gitu loh. Ini biasanya, jadi ini biasanya itu adalah karena orang tersebut atau benda tersebut itu yang melakukan action ini, yang melakukan action atau melakukan sesuatu ini, itu apa namanya, sudah jelas gitu ya, sudah jelas, atau mungkin tidak diketahui, atau mungkin tidak penting, atau mungkin kita juga nggak ingin, mungkin tidak ingin mengatakan siapa siapa itu sebenarnya gitu kan. Soalnya sebagai contoh, billions of SMS messages are sent every day. Jadi miliaran pesan SMS itu dikirimkan setiap hari. So kemudian juga my bike was stolen last week. My bike was stolen last week. Jadi sepeda saya itu dicuri minggu yang lalu. And the World Cup is held every 4 years. Jadi sepeda saya dicuri minggu yang lalu. Kemudian Piala Dunia, the World Cup is held every 4 years. Jadi setiap Piala Dunia itu dilaksanakan setiap 4 tahun. So 2 people were killed in the accident. Ya kan? And then also I admit that mistakes have been made. Jadi seperti misalnya gini, miliaran pesan SMS itu dikirimkan setiap hari. Kita nggak perlu tahu siapa yang mengirimkannya, tapi yang jelas adalah kita mau menjelaskan bahwa ada miliaran pesan SMS yang terkirim setiap harinya gitu loh. Kemudian juga my bike was stolen last week. Sepeda saya dicuri minggu yang lalu. Kita nggak perlu menekankan siapa yang mencuri, tapi yang kita perlu tekankan adalah apa yang terjadi pada sepeda saya gitu kan. Demikian juga the World Cup is held every 4 years. Jadi Piala Dunia itu dilaksanakan setiap 4 tahun. Kita nggak perlu tahu siapa yang dilaksanakan atau di negara mana, tapi yang perlu saya coba jelaskan di sini adalah mengenai penyelenggaraan Piala Dunia yang setiap 4 tahun sekali. Nah, seperti itu gitu kan. Demikian juga untuk yang two people were killed in the accident. Jadi 2 orang itu terbunuh di pada saat terjadi accident-nya ini gitu kan. Di sini saya mau coba fokuskan itu pada kedua orangnya ini gitu loh, yang terbunuh gitu loh. Setelah pada saat accident terjadi gitu loh. I admit that mistakes have been made. Saya mengakui bahwa kesalahan ini sudah terjadi gitu kan. Okay, next. Okay, sometimes we don't want to say who or what the agent is. Usually when this is providing new information about an existing topic, we use by to introduce the agent. Jadi kadang-kadang kita tuh kita nggak ingin mengatakan apa atau siapa yang menjadi agentnya, tetapi kalau kita ingin menyediakan informasi siapa yang menjadi agentnya ini, kita menggunakan kata by gitu loh. Misalnya gini, was it Spielberg who directed Avatar? No, it was directed by James Cameron. The house was designed by Edwin Lutyens gitu kan. In informal context, especially in speaking, we often avoid using the passive by using the active with the subject you, we, they, or people. This often occurs when referring to people in general. Just compare the following. Misalnya kita di sini ya, dalam konteks yang sifatnya informal, itu dalam percakapan kita sering menghindari penggunaan kalimat pasif itu dengan menggunakan kalimat aktif dengan subjek itu adalah you, we, they, atau juga orang itu people. So this often occurs when referring to people in general. Misalnya gini, can you buy tickets in advance? Apakah kamu bisa membeli tiket terlebih dahulu? We should do more to protect the environment. Kita harus melakukan lebih banyak untuk bisa melindungi lingkungan. People don't play board games much this day. Sekarang orang-orang sudah tidak banyak bermain board games gitu kan.
Nah, kalau kita rubah menjadi passive verbs, gitu kan, misalnya can you buy tickets in advance, kita berubah menjadikan tickets be bought in advance, gitu kan. More should be done to protect the environment. Yang tadi dasarnya we should do more to protect the environment menjadi more should be done to protect the environment, gitu kan. People don't play board games much these days. Menjadi board games are not played much these days, gitu loh. Next, some state verbs take an object do not have a passive form. The most common of these include have, mind, look like, cause, fit, sweet, and like. Jadi sebagai contoh gini, people have 206 bones in their body. Berarti ini tidak bisa serta-merta langsung dibuat ya, dirubah menjadi kalimat aktif karena itu tidak memungkinkan gitu kan. Misalnya apa? Contohnya 200 bones are had by people in their body, enggak, tidak seperti itu. Jadi tetap kalimatnya tetap kalimat aktif, people have 206 bones in their body gitu kan. Most that verbs that take an object do have a passive form. Bagaimana misalnya he is known all over the world. Dia sudah dikenal di seluruh dunia gitu kan. The castle is owned by Lord Jenkins gitu. Oke, sekarang kita bicara mengenai passive formnya. Bagaimana cara kita bisa membentuk kalimat pasifnya ini. So to form the passive, we use be plus past participle. For example, the rooms are clean every day. The modern bicycle was invented in the 1830s. The animals have been fed. Di sini, the rooms are clean every day. Ruangannya sudah dibersihkan setiap hari. The modern bicycle was invented in 1830s. Jadi sepeda yang modern itu ditemukan pada tahun 1830. The animals have been fed. Jadi binatang itu sudah diberi makan. For the negative, we use an or not after the auxiliary verb. The rooms are not clean every day. The euro is not used in the UK. I wasn't told about the morning. Okay? Jadi the rooms are not clean every day. Ruangannya tidak dibersihkan setiap hari. Mata uang euro itu tidak dipakai di Inggris Raya gitu kan. I wasn't told about the morning. Saya tidak diberitahu mengenai pagi hari gitu. Next, we can use the full negative form is not, were not, etc. in the formal situations and for emphasis. Smoking is not permitted in the building. Jadi merokok itu tidak diperbolehkan di dalam gedung gitu kan. I wasn't informed of the changes. Saya tidak diberitahu mengenai perubahan-perubahan yang ada gitu kan. In a question, we put the subject after the auxiliary. Is the competition held every year? Is the competition held every year? Gitu. Apakah kompetisi diadakan setiap tahun? Where was this photo taken? Di manakah foto ini diambil? Oke. Kemudian juga for passive form with two or more auxiliary verbs, not goes after the first auxiliary in a negative and the subject goes after the first auxiliary in a question. A final decision has been made yet. Perhatikan ya, a final decision has not been made yet. Has the room been cleaned yet? Oke, itu mengenai passive formnya. So we can use different tenses in the passive. Present and past simple. The championships are held every 2 years. How often is the website updated? The museum was opened by the Queen. Present and past continuous. The office is being decorated at the moment. The room was being cleaned when I arrived. Jadi kan untuk present dan juga past simple itu, jadi kejuaraan ini diadakan setiap 2 tahun gitu kan. The championships are held every 2 years. How often is the website updated? Seberapa sering websitenya itu diupdate?
Udah juga nih, the museum was open. The museum was opened by the Queen. Museum ini dibuka oleh ratu gitu loh. Present and past continuous. The office is being decorated at the moment. Jadi kantor ini sedang didekorasi saat ini gitu kan. The room was being cleaned when I arrived. Jadi ruangan ini sedang dibersihkan pada saat saya datang. Present and past perfect. The meeting has been cancelled. Have Alex and Susie been invited to the party? The room hadn't been cleaned when we arrived. The meeting has been cancelled. Jadi meeting ini sudah dibatalkan. Apakah Alex dan Susie itu sudah diundang ke pesta? Ruangan ini the room, ruangannya belum dibersihkan pada saat kami datang gitu loh. We use the passive infinitive, be done, be made, be open, and etc. after a modal verb and after have to and need to. The museum will be opened by the Queen. Some music and films can be downloaded for free. All rooms must be vacated by midday. The plants need to be watered daily. Okay. We also use the passive infinitive after be going to. The album is going to be released in April. We also use the passive infinitive after be to. Elections are to be held early next year. After modal verbs was or were going to and was were, we can also use a past passive infinitive. The flight might have been delayed. Let's check. The photocopier should have been fixed yesterday, but the engineer didn't arrive. The school was to be opened by the major, but he was ill. Tipsnya itu adalah was atau were born in is common use of the passive seperti contoh. Jadi I was born in 1997. Where were you born? It is actually the passive form of the verb bear past bore as the queen bore 5 children during her reign. The active use of bear in this sense is now very formal or old-fashioned. Jadi penggunaan was itu misalnya was born atau were born itu hal yang sebenarnya common, hal yang biasa gitu. I was born in 1997. Saya lahir di tahun 1997. Where were you born? Di manakah kamu lahir? Gitu kan? Oke, sekarang kita lihat kepada latihannya di sini ya. Latihan itu kan saya ambil dari dari slide. Oke, kita lihat the president gave John an award. John blah 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 an award by the president. Everyone saw them. They blah 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 by everyone. Oke. Kita lihat sampai nomor 10. Thomas and his brother built that house. Kita lihat jawabannya. The president gave John an award. John was given an award by the president, gitu kan? Everyone saw them. They were seen by everyone. The police brought him. He was brought by the police. The firefighters saved the women. Women were saved by the firefighters. All the students understood the explanation. The explanation was understood by all students. Mrs. Richardson filed 2 complaints. 2 complaints were filed by Mrs. Richardson. That man stole my wallet. My wallet was stolen by that man. Everyone knew them. They were known by everyone. A snake bit him. He was bitten by the snake. Thomas and his brother built that house. That house was built by Thomas and his brother. The post, ini juga sama juga exercise. The post blah 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 deliver about 7 o'clock every morning.
Dinner blah 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 served at 8:30 p.m. in this hotel. Sampai kepada these computers bla 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 in Taiwan gitu kan ya. Oke, kita lihat. The post is delivered about 7 o'clock every morning. Dinner is served at 8:30 p.m. in this hotel. His travel expenses are paid by his company. The rubbish is taken away 3 times a week. The name of the person who committed the crime is not known. Sorry ya. Ini ada tambahan, ada yang kurang. Is not known or unknown. Bisa menggunakan salah satu gitu kan. So, number 6, what kind of things are sold in that supermarket? The building is not used anymore. These computers are made in Taiwan. Oke. Nah, kita lihat di sini ada perbedaannya ya, teman-teman ya. Sebentar. Oke. Kalau misalkan di sini kalau di exercise-nya pertama, kenapa lebih banyak menggunakan past tense, dan juga kenapa di slide berikutnya kalau banyak semuanya menggunakan present tense gitu loh. Oke, present tense di sini misalnya apa? The post is delivered at about 7 o'clock every morning. Karena apa? Karena ini kan kita bicara mengenai fakta gitu ya. Kemudian juga dinner is served at 8:30 p.m. in this hotel, juga ini mengenai fakta kan. Jadi kebiasaan mengenai habitnya bahwa kalau postnya itu selalu selalu dikirim jam 7 pagi gitu kan. Kemudian juga makan malam itu dihidangkan jam 8.30 malam gitu kan. Kemudian juga mengenai travel expensive itu dibayarkan oleh company, juga ini mengenai fakta gitu kan. The rubbish is taken away 3 times a week. Ini kan mengenai habit, kebiasaan. Jadi sampahnya itu diambil setiap 3 kali dalam seminggu gitu kan ya. Oke, itu dari saya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan silahkan teman-teman bisa dijapri ke saya atau bisa juga dikirimkan di grup WhatsApp ditanyakan apa yang kira-kira yang mungkin masih belum mengerti, silahkan gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini mana? Oke, semuanya bahan-bahan sudah selesai semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang menanyakan tadi seperti saya bilang, bisa ditanyakan di grup ataupun juga bisa di WhatsApp, di Japri. Oke, dari saya itu aja. Kita ketemu lagi minggu depan, teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.